Italia, tepatnya Serie A musim 2025-2026. Kompetisi penuh drama, momen tak terduga, dan kejutan yang tak bisa diprediksi. Di tengah persaingan sengit memperebutkan gelar, satu pertandingan yang tampaknya sepele berubah menjadi catatan sejarah paling memalukan bagi salah satu klub terbesar di sepak bola Italia. Inilah kisah tentang Juventus, sang legenda yang kalah dari Cagliari dengan cara yang tidak pernah terbayangkan, meskipun dominasi absolut ada di tangan mereka. Pada tanggal 17 Januari tahun 2026, Juventus bertandang ke Stadio Unipol Domus untuk menghadapi Cagliari dalam lanjutan Serie A musim 2025-2026. Laga pekan ke-21 yang tampak biasa bagi dua klub dengan sejarah berbeda. Juventus selalu dilihat sebagai kandidat peraih gelar. Datang dengan catatan dominasi penguasaan bola dan kekuatan teknikal yang superior. Sedangkan Cagliari, klub Sardinia yang berjuang menjauh dari zona degradasi, mencoba segala cara untuk mencuri poin di kandangnya. Dari awal peluit, Juventus menunjukkan dominasi permainan. Mereka menguasai bola hingga 78%. Jumlah penguasaan bola yang luar biasa dibanding Cagliari yang hanya sekitar 22%. Juventus melepaskan 21 tembakan ke gawang, sementara Cagliari hanya mencatatkan 3 tembakan sepanjang laga. Bahkan Juventus mendapatkan 18 tendangan sudut, sedangkan Cagliari hanya sekali. Keyakinan statistik ini seakan memberikan pesan bahwa kemenangan hampir pasti akan diraih oleh Juventus. Namun kenyataannya berbicara berbeda. Juventus tidak mampu mengkonversi dominasi statistik menjadi gol. Dan itulah yang membuat pertandingan ini menjadi catatan sejarah kelak. Tepat di menit ke-65, Cagliari mencetak gol yang menentukan. Gol yang amat langka karena mereka hanya memiliki sedikit peluang sepanjang pertandingan. Luca Mazzitelli menerima bola dari skema tendangan bebas dan melepaskan voli yang menakjubkan ke gawang Juventus, memberi Cagliari keunggulan 1-0. Satu-satunya tembakan tepat sasaran yang dilakukan oleh tuan rumah. Gol ini pun membungkam Juventus dan mengguncang Stadion Unipol Domus. Juventus kemudian mencoba meningkatkan tekanan, namun tak satu pun peluang mereka mampu menghasilkan gol balasan. Bahkan beberapa upaya mencetak peluang terbaik, termasuk tembakan Kenan Yildiz yang membentur tiang gawang, tak cukup untuk menyamakan kedudukan. Apa yang terjadi pada malam tersebut bukan sekedar kekalahan tipis. Juventus resmi menjadi tim pertama dalam sejarah Serie A sejak data statistik dikumpulkan pada musim 2004-2005 yang kalah meski menguasai bola 78%. Sebuah dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Statistik lain pun menunjukkan dominasi Juventus di atas kertas, seperti melepaskan 21 tembakan ke gawang Cagliari, sedangkan 3 tembakan dari Cagliari untuk Juventus. Akurasi umpan Juventus pun mencapai 92% dibanding Cagliari yang hanya sekitar 66%. Namun dalam sepak bola, statistik terbesar tak selalu menjamin hasil yang paling berarti. Dan Juventus membuktikannya dengan cara yang sangat brutal. Juventus di bawah arahan pelatih Luciano Spalletti tampil dominan baik dalam fase penguasaan bola maupun dalam membangun serangan. Taktik menekan tinggi dan filosofi menyerang dipilih untuk memaksimalkan kontrol permainan. Mereka memainkan bola dari belakang, mempertahankan ritme, dan menciptakan tekanan terus-menerus di pertahanan Cagliari. Namun dominasi tersebut berubah sia-sia karena kurangnya efisiensi di depan gawang. Juventus gagal menembus pertahanan yang rapat.
Mereka terus menguasai pertandingan, tetapi peluang berbahaya yang tercipta tidak mampu diubah menjadi gol. Momen kegagalan ini pun menjadi sorotan utama dalam evaluasi tim setelah pertandingan. Setelah laga, pelatih Luciano Spalletti pun memberikan analisis yang cukup jujur. Ia menyebut bahwa timnya kehilangan ketajaman dan determinasi di momen krusial. Meskipun secara teknis Juventus bisa unggul dalam penguasaan bola dan peluang. Ia menilai bahwa kekalahan ini menunjukkan perlunya kepastian mental dan efektivitas di area penalti. Dua aspek yang masih perlu dibenahi untuk bersaing di puncak Serie A. Spalletti juga memuji kerja keras dari Cagliari, yang meskipun hanya mencatatkan sedikit peluang, bermain dengan disiplin tinggi dan taktik bertahan yang luar biasa. Memanfaatkan satu peluang kecil untuk meraih kemenangan bersejarah mereka sendiri. Kekalahan mengejutkan ini pun bukan sekadar memalukan secara statistik, tetapi juga berdampak pada jalannya kompetisi Serie A. Juventus harus rela tergelincir di klasemen dan kehilangan momentum penting dalam persaingan gelar. Kekalahan itu pun menjadi pukulan bagi ambisi mereka untuk mengejar Scudetto, terutama saat rival mereka seperti Inter Milan dan Napoli terus konsisten di puncak klasemen. Reaksi publik dan media Italia sangat tajam. Banyak pengamat menyebutkan bahwa kekalahan Juventus ini sebagai momen paling memalukan dalam sejarah modern Serie A. Karena dominasi statistik yang luar biasa justru berakhir tanpa gol dan tanpa poin. Penggemar Juventus sendiri bereaksi kuat di media sosial, menunjukkan kekecewaan kolektif atas penampilan tim. Sepak bola selalu menjadi tentang dualitas antara statistik dan realitas, antara usaha dan hasil, antara cerita di lapangan dan cerita di hati fans. Juventus malam itu memberikan pelajaran pahit bahwa dominan terbesar pun bisa menjadi sia-sia jika tidak ada efisiensi, dan bahwa sejarah terkadang ditulis bukan oleh mereka yang unggul di angka, tetapi oleh mereka yang memanfaatkan peluang paling kecil. Inilah Juventus versi 17 Januari tahun 2026. Dominasi tak berarti 3 poin. Sejarah yang tak ingin diulang. Sepak bola selalu mengajarkan satu hal pahit. Dominasi tidak pernah menjamin kemenangan. Malam di Cagliari menjadi pengingat keras bahwa sejarah bisa berubah hanya dengan satu peluang. Juventus menguasai segalanya, bola, tempo, maupun statistik, namun pulang tanpa apapun. Apakah ini hanya kecelakaan atau awal dari krisis besar yang belum terlihat? Kami akan terus mengawal setiap kisah, setiap drama, dan setiap fakta paling akurat di dunia sepak bola. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, karena inilah Soccer First ID News, tempat sejarah sepak bola ditulis apa adanya. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer First ID News.